Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memaparkan serta mempresentasikan laporan kami yang berjudul Analisis Teknologi Pumped Hydro Storage dan Dampak Lingkungan di Cina, khususnya di Guangzhou Pumped Storage Power Station. Kami terdiri dari 4 orang yang akan berpresentasi. Dari saya, Muhammad Faaz Zakul Siddiq dengan NIM 101325096. Saya Mario Roland Toar dengan NIM 101325106. Saya Maulana Rajidido dengan NIM 101325041. Saya Bang Tuntungannya Darko dengan NIM 1132541. Berikut presentasi yang akan kami sampaikan. Kita masuk pada bagian latar belakang mengenai mengapa Cina membutuhkan tempat untuk menyimpan energi. Nah, di sini Cina memiliki target untuk mencapai no emisi gas karbon atau netralitas karbon pada tahun 2060, di mana mereka akan memulainya pada tahun 2030 secara signifikan. Karena pemerintahan Tiongkok menargetkan bahwa puncak penggunaan teknologi energi listrik berbasis fosil hanya akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Kemudian dari target tersebut, pemerintahan Cina mengalami suatu kendala, di mana mereka harus memiliki banyak pembangkit listrik untuk energi terbarukan, seperti energi listrik untuk surya dan angin. Di mana untuk surya dan angin sendiri memiliki suatu kendala, di mana mereka memiliki sifat yang tidak stabil atau kurang stabil, sehingga pemerintah Cina membutuhkan suatu hal untuk menjadi penyeimbang dari hal tersebut, di mana solusi yang diambil oleh pemerintah Cina, mereka membangun banyak penyimpanan energi dalam skala yang besar, dan PHS menjadi salah satu pilihan dari Cina karena teknologi pumped hydro storage merupakan teknologi yang sudah matang dan sudah banyak dipakai di negara-negara lain. Kemudian kita masuk pada transformasi bauran energi nasional yang ada di Cina, mengenai bagaimana Cina menargetkan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Di mana kita bisa lihat pada grafik ini, untuk tahun-tahun sekarang ini Cina masih didominasi oleh penggunaan energi fosil. Walaupun didominasi oleh energi fosil, Cina memiliki teknologi pembangkit energi listrik dari energi terbarukan yang bisa dibilang cukup banyak. Kemudian dari grafik tersebut kita bisa lihat juga bahwa pemerintahan Cina menargetkan bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas dari teknologi konversi energi terbarukan ke energi listrik pada tahun 2025 hingga 2026, yang nantinya akan mencapai nol emisi gas karbon pada tahun 2060 nantinya. Di mana dari hal tersebut muncul implikasi, di mana dengan semakin banyaknya pembangkit listrik energi terbarukan yang dibangun oleh pemerintahan Cina, maka semakin banyak juga tempat penyimpanan energi yang dibutuhkan, sehingga secara tidak langsung PHS akan semakin banyak dibangun oleh pemerintahan Cina. Ya, kemudian kita lanjut pada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang akan kami bahas pada saat ini, di mana yang pertama, bagaimana mekanisme kerja dari teknologi pumped hydro storage, dan apa yang membedakan PHS ini dengan pembangkit listrik tenaga air pada umumnya atau yang kita ketahui. Kemudian bagaimana peran PHS ini dalam menjaga kestabilan dari jaringan listrik, serta bagaimana PHS ini meningkatkan operasional pembangkit beban dasar di Cina. Kemudian yang ketiga, apa saja dampak positif dan negatif dari pembangunan yang ditimbulkan oleh pumped hydro storage ini. Dari rumusan masalah yang ingin kami selesaikan, kami mendapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama,
untuk menjelaskan spesifikasi teknis dan prinsip kerja teknologi pump hydro storage, serta perbedaannya dengan pembangkit listrik tenaga air konvensional. Kemudian yang kedua, menganalisis fungsi PHS dalam menstabilkan jaringan listrik dan meningkatkan efisiensi pembangkit beban dasar di Cina. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap dampak ekologis dan sosial pada kasus Guangzhou Pump Hydro Storage. Kemudian selanjutnya ada konsep dasar teknologi, yaitu bagaimana prinsip kerja hydro pump storage. Oke, yang pertama itu definisi sistemnya. Teknologi penyimpanan energi skala besar yang memanfaatkan energi potensial air menggunakan dua reservoir pada ketinggian yang berbeda. Kemudian ada dua mode di dalam pump hydro storage ini, yaitu yang pertama ada mode pompa atau charging, yang dimana mode pompa itu saat kebutuhan pasokan listrik rendah, air dipompa dari reservoir bawah ke atas untuk menyimpan energi. Kemudian selanjutnya ada mode yang kedua, yaitu mode pembangkit. Mode pembangkit ini adalah mode discharging, yaitu saat kebutuhan listrik telah mencapai puncak, maka air dilepas kembali ke bawah memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada profil studi kasus. Profil studi kasus Guangzhou Pump Storage Power Station. Yang pertama itu lokasinya strategis, di mana dia terletak di distrik Chonghua, yaitu sekitar 90 km dari kota Guangzhou. Lokasi ini dipilih karena memiliki topografi pegunungan alami yang ideal untuk pembangunan reservoir. Yang kedua itu spesifikasi teknis. PHS merupakan salah satu fasilitas terbesar di Cina Selatan dengan total kapasitas 2.400 MW dan memiliki tinggi jatuh air yang efektif lebih dari 500 meter untuk efisiensi maksimal. Kemudian yang ketiga itu peran vital. Berfungsi sebagai tulang punggung stabilitas listrik regional, khususnya dalam menyediakan layanan pemangkasan beban puncak atau jaringan Guangzhou dan Hong Kong. Topografi. Pada analisis topografi pemanfaatan bentang alam, terdapat waduk atas di lingkaran merah dengan elevasi lebih kurang 810 mdpl. Lalu terdapat waduk bawah pada lingkaran kuning terdapat dengan elevasi 283 mdpl. Pada pemanfaatan bentang alam ini memiliki keunggulan, yaitu efisiensi konstruksi yang dapat digunakan dengan memanfaatkan lembah alam. Lalu ada operasi harian dengan sinergi pembangkit beban dasar. Pada malam hari menyerap listrik berlebih yang dihasilkan pembangkit nuklir, lalu memompa air ke reservoir atas. Pada siang hari melepas air dari reservoir atas untuk menghasilkan listrik saat aktivitas industri berlangsung. Lalu yang ketiga ada efisiensinya. Memiliki efisiensi round trip sebesar 70-85% yang dapat memungkinkan mengembalikan sebagian besar energi yang disimpan meskipun kehilangan beberapa daya alami. Lalu yang ketiga terdapat evaluasi lingkungannya. Yang pertama dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah perubahan fungsi lahan hutan. Yang kedua, modifikasi bentang alam dan risiko erosi tanah. Lalu ada dampak positifnya. Dampak positifnya mendukung pengurangan emisi karbon dengan memfasilitasi energi terbarukan. Dan ada mitigasinya, stabilisasi lereng dan rehabilitasi vegetasi pasca konstruksi. Selanjutnya, pada dampak sosial. Di dampak sosial, itu mempengaruhi pada masyarakat. Jadi,
Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan pumped hydro storage yaitu adanya gangguan kebisingan bagi masyarakat dan juga adanya debu selama fase konstruksi. Nah, cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan cara membatasi jam pekerjaan dan berdiskusi dengan pihak konstruksi dan warga sekitar sehingga dapat mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan. Nah, manfaat dari pembangunan pumped hydro storage ini dalam segi sosial yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lokal, kemudian dapat memperbaiki infrastruktur jalan yang lebih memadai. Selanjutnya, masuk kepada aspek ekonomi dan biaya. Pumped hydro storage ini memiliki pembangunan yang relatif mahal, namun memiliki keuntungan yaitu masa pakai yang lebih panjang, sekitar 40 sampai 60 tahun. Nah, keuntungan dari pumped hydro storage ini dapat diambil dari dua hal, yaitu dari capacity payment dan energy payment. Capacity payment singkatnya adalah biaya atau uang yang dibayarkan kepada pemerintah atau konstruksi sebagai kompensasi atas pembangunan pumped hydro storage ini. Kemudian dari segi energy payment merupakan uang yang dibayarkan berdasarkan penggunaan listrik yang terpakai, sehingga dibayarkan sesuai dengan penggunaan listrik yang dipakai oleh masing-masing. Kemudian kita masuk pada aspek kesimpulan. Dari segi kesimpulan yaitu yang pertama, pembeda dari pumped hydro storage ini dengan PLTA pada umumnya itu terletak pada kegunaannya. Pumped hydro storage ini bukan hanya sebagai pembangkit listrik biasa. Dia berguna sebagai penyimpanan energi dengan cara mengalirkan air dari reservoir bawah kemudian ke reservoir atas. Berbeda dengan PLTA pada umumnya yang menggunakan aliran air sungai. Kemudian, untuk menstabilkan energi di Cina, PHS bekerja sama dengan beban listrik dasar seperti nuklir dan batu bara untuk menyimpan energi dalam bentuk potensial air, sehingga ekosistem atau energi dapat terpenuhi secara maksimal. Kemudian, dampak dari pembangunan PHS ini ada dua, yaitu positif dan negatif. Dari segi positif, PHS ini dapat mengurangi jumlah emisi karbon dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun memiliki kendala yaitu dapat mengganggu keseharian warga dengan bisingnya. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan berdiskusi dengan orang-orang yang berhubungan dengan PHS ini dan warga sehingga dapat mencapai kesepakatan yang dapat dilakukan.